Komandan Armada TLDM akui Malaysia tak punya kemampuan hadapi peperangan maritim modern. Maaf saja, di Asia Tenggara saat ini negara dengan perkembangan militer paling serat ialah Malaysia, Timur Leste dan Laos. Malaysia bahkan kalah soal penguatan pertahanan dibanding Filipina hingga Myanmar sekalipun. Filipina tengah gila belanja alutsista pun dengan Myanmar yang punya rudal balistik jarak jauh. Malaysia memang sulit menerimanya, padahal tahun 2000 hingga 2010, angkatan bersenjata Malaysia cukup digaya hingga berani melanggar batas wilayah negara lain. Saat ini jika mau berbuat demikian, siap-siap saja dipentung negara tetangga, contohnya Singapura. Pernah pada suatu waktu helikopter kepolisian Malaysia terbang tanpa izin di atas wilayah udara Singapura, tepatnya di Pulau Tekong. Alhasil, Singapura kerahkan F-16 untuk menembak helikopter Malaysia. Tak tahu diri itu meski akhirnya penyusup segera menyingkir. Singapura kesal bukan main lantaran Pulau Tekong adalah tempat pendidikan militer bagi calon prajurit. Malaysia sendiri setelah adanya insiden ini mengaku jika militer mereka akan kalah perang bila melawan Singapura. Soal aset AL Malaysia atau TLDM tak jauh beda dengan dua matra lainnya. Kasus mangkraknya proyek LCS Maharaja Lela kelas paling disoroti. Defense Security Asia pada September 2022 menuturkan hal lain soal kapal LCS untuk Angkatan Laut Malaysia itu. Dijelaskan bahwa Malaysia terus mengalami kerugian saat mengembangkan LCS. Bauxite Heavy Industries Corporation Berhad diperkirakan menderita kerugian lebih dari 890 juta ringgit Malaysia. Kerugian yang dialami Malaysia itu terkait dengan kesalahan manajemen perusahaan dan ketidakmampuan untuk menangani proyek konstruksi 6 LCS untuk Angkatan Laut Malaysia. Juga dijelaskan bila kerugian tersebut disebabkan karena tumpang tindih Letters of Award. Kemudian juga klaim ganda, konversi mata uang, barang tidak terkirim, dan dugaan pembayaran palsu kepada perusahaan. Berdasarkan laporan audit forensik BHIC, dari total 890 juta RM, 537 juta RM hilang karena beberapa klaim untuk layanan yang sama dengan nomenklatur terkait dengan biaya layanan dan sistem integrasi tempur. Chief Executive Officer Bauxite Naval Shipyard SDN-PhD, Kapten Azhar Jumat, turut membenarkan hal itu. Sebanyak 305 juta ringgit Malaysia adalah nilai dari LOA yang tumpang tindih yang dikeluarkan untuk mendukung Contraphase Electrodynamic SDN-PhD pada tahun 2012 untuk pusat BIT yang merupakan bagian dari LOA asli senilai 898 juta RM, terang sumber. Di saat yang bersamaan, Angkatan Laut Malaysia juga terus mengalami kemerosotan aset. Aset tempur milik Angkatan Laut Malaysia sudah tua dan usang, sehingga daya gempur dari aset milik Angkatan Laut Malaysia itu tentunya sudah tidak tajam. Angkatan Laut Malaysia mengakui kurang punya kemampuan, kekuatan hingga aset untuk menghadapi konflik maritim modern. Misal ada perang di laut, maka jangan berharap banyak TLDM bisa menanggulanginya. Dilansir dari media Malaysia Defense Security Asia, Komandan Markas Komando Armada Timur Laksamana Madya Datuk Sabri Zali mengatakan bahwa di antara aset TLDM terlalu tua untuk berfungsi. Menurutnya, aset milik TLDM jauh tertinggal dibandingkan angkatan laut negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia. Untuk itu, katanya program pembangunan 6 Littoral Combat Ship harus tetap dilanjutkan karena TLDM membutuhkan kapal perang untuk mempertahankan kedaulatan perairan negara. Tanpa aset tempur ini, 6 kapal LCS, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa saat terjadi konflik maritim. Saya jujur tentang ini, tidak ada yang saya sembunyikan, terangnya. Buruknya kekuatan tempur Angkatan Laut Malaysia disebut sudah diketahui dunia internasional, sehingga petinggi Angkatan Laut Malaysia tak perlu menutupinya lagi. Seluruh dunia tahu tentang kemampuan kami, lebih baik kami mengakuinya, katanya seperti dikutip portal berita The Vibes usai secara resmi menutup Operational Sea Training Exercise East atau OSTEC East di Sandakan. Saya tidak perlu menyebutkan alasannya, kita semua tahu mengapa itu terjadi dan kita juga tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu, terangnya. Apa yang kita alami saat ini tidak terjadi dalam semalam. Seseorang tidak harus berada di angkatan bersenjata untuk mengetahui ahli ini. Aset Angkatan Laut bukan Pampers yang kita pakai dan buang. Aset-aset ini perlu diganti dan ditingkatkan, katanya. Saat ini TLDM melemah padahal ancaman kepada kedaulatan Malaysia oleh China di Biting Ali tengah tinggi.